Dewa Primordial. Bab 1. CDN. Kembali 10 tahun. Di benua dewa dan dewa, ada ribuan kelompok etnis, dan ada orang-orang kuat yang dapat mencapai langit dan bumi, memindahkan gunung dan membalikan laut, dan maha kuasa. Kelompok iblis bangkit bersama, dunia kacau, dan ras manusia bangkit. Ini adalah dunia yang aneh dan penuh perselisihan. Selamat datang dan bergabung dengan CDN, jangan lupa subscribe-nya ya. Saat itu malam, awan gelap menghalangi bulan yang cerah, angin menderu, dan hujan deras. Kota Wansu sunyi, dan sesosok kurus dengan cepat melewati jalan-jalan kuno. Wah! Guntur raksasa jatuh dan meledak, menerangi seluruh dunia dan menerangi sosok itu. Itu adalah seorang remaja. Wajahnya yang pucat dan tegas, rambutnya yang acak-acakan, dan mata merahnya yang lelah tampak seterang bintang di tengah malam. Dia tampak tidak lebih dari 17 atau 18 tahun, dan tingginya sekitar 1,75 meter. Dia memegang pedang berlumuran darah di tangannya, dan berpakaian hitam. Ada luka ganas di dadanya, meneteskan darah. Tapi mata merah dan lelah itu berkedip dengan kecemerlangan yang tak bisa dijelaskan saat ini, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Aku, Li Mushen, kembali 10 tahun yang lalu. Bocah itu bergumam pada dirinya sendiri. Ada getaran dalam suaranya, dan matanya yang cerah penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan pada saat ini. 10 tahun kemudian, Li Mushen adalah orang kuat Wu Zunjing, yang dikenal sebagai Raja Neraka. Memegang Asura Epi di tangannya, dia membuat nama untuk dirinya sendiri di benua Dewa Abadi, tetapi karena pembukaan peringkat Kaisar, 5 domain bergabung. Dan dia mati di reruntuhan kuno yang bersaing untuk peringkat Wuzun. Tanpa diduga, setelah kematiannya, dia kembali ke 10 tahun yang lalu. Dalam kehidupan terakhir, Li Mushen saat ini berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia pertama kali digali untuk diambil tulangnya yang berharga, kemudian dikejar oleh keluarga Wang, dan akhirnya lolos ke surga melalui lubang anjing. Setelah melarikan diri, Li Mushen sejak itu mengundurkan diri dari kebejatan, dan telah dipindahkan ke gurun Huangquan. Dia secara tidak sengaja memperoleh warisan kuno, yang membuatnya bangkit kembali, dan dia telah melayang ke langit sejak saat itu. Sekarang, dia terlahir kembali ke momen 10 tahun yang lalu, kembali ke momen paling berbahaya dalam hidupnya. Tulang roh diambil, dan keluarga Wang memburu mereka. Pada saat ini, Li Mushen tidak lagi seperti dulu, dia adalah Wu Zunyama. Sekarang, memikirkan musuh bebuyutannya keluarga Wang, cahaya dingin keluar dari matanya. Semua yang dia temui tidak akan terulang hari ini, semuanya akan berubah. Badai petir jatuh dari langit, membangunkan penduduk yang sedang tidur di kota Wansu. Memegang pedang panjang di tangannya, Li Mushen berlari melintasi jalan-jalan kuno yang saling bersilangan. Beberapa jalan dari belakang, anak-anak keluarga Wang penuh dengan aura pembunuh, dan mereka mengejar mereka dengan cermat, dan mereka terikat untuk memotong rumput liar dan membasmi akarnya. Segera, Li Mushen datang ke tembok kota kuno setinggi puluhan meter di kota Wansu. Dia berhenti. Hujan mengalir di tubuhnya sepanjang darah. Kejutan dan kegembiraan di sepasang mata tidak lagi setenang air. Dia mengikuti tembok kota dan melihat tumpukan kayu yang berantakan. Pedang diayunkan, cahaya putih melintas dan pepohonan terbang ke segala arah, dan lubang hitam berukuran setengah meter terungkap di sudut tembok kota. Ini adalah lubang anjing yang mengarah keluar kota Wansu. Lubang anjing di kehidupan sebelumnya inilah yang membuat Li Mushen dapat bertahan hidup, tetapi karena ini, ia kehilangan martabatnya. Melihat lubang anjing ini, mata Li Mushen menyipit, dan dia mengayunkan pedang panjangnya lagi, dan lubang anjing itu langsung runtuh. Dalam hidup ini, kepalaku tidak akan tertunduk kepada siapapun. Dalam hidup ini, lututku tidak akan pernah jatuh kepada siapapun. Dalam hidup ini, saya harus berjuang untuk posisi kaisar. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan menginjak jalan kaisar dan memasuki jalan keabadian. Penyadapan. Murid-murid keluarga Wang telah mengejar, dan memandang Li Mushen yang berdiri di tembok kota dengan jijik, memegang pedang panjang di tangannya, dan mengelilinginya dengan aura pembunuh. Melihat anak-anak dari keluarga Wang yang mengelilinginya, mata Li Mushen dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dia berkata dengan ringan, "Di mana Wang Lenyue?" Dia tidak berpikir kamu bisa menjagaku hanya dengan sampahmu. Sampah, kamu harus mati malam ini. Nona He Su datang, dan beberapa dari kami bisa membunuh anjingmu.
Anak-anak dari keluarga Wang berkata sambil mencibir, dan mereka semua mengarahkan pedang mereka ke Li Mushen. Cahaya dingin berkedip di tengah malam, dengan kekuatan yang luar biasa. 7 Wuxuan bintang 3 harus dianggap sebagai bunga yang dibayarkan oleh keluarga Wang terlebih dahulu. Pedang panjang di tangan Li Mushen terkepal erat, dan seluruh orang bergegas untuk membunuh 7 anak dari keluarga Wang. Bunuh dia, potong rumput liar dan basmi akarnya. Murid-murid keluarga Wang juga berteriak dan menghunus pedang mereka. Jarak antara kedua sisi adalah beberapa meter, tetapi mereka bertemu dalam sekejap. Mata Li Mushen tenang, dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan. Napas terengah-engah, antar jemput di antara anak-anak keluarga Wang, setiap pedang dengan kekuatan besar, di tangan Li Mushen, pedang itu tampaknya memiliki kehidupan. Dengan gumpalan darah yang memercik, Li Mushen berjalan keluar dengan tenang, mengambil pakaian hitamnya dan perlahan menyeka darah di pedang. Hujan turun tik-tik, dan ada keheningan. Anak-anak dari keluarga Wang memiliki niat membunuh, tetapi mereka mempertahankan postur menyerang seperti patung. Dengan suara pedang panjang yang mengenai tanah, pupil anak-anak keluarga Wang menyusut, garis merah tiba-tiba keluar dari tenggorokan mereka, darah mengalir, dan mereka jatuh ke tanah dan mati. Tidak ada yang selamat. Bab 2. CDN. Pengemis kecil. Li Mushen meletakkan pedang panjangnya, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba memucat seperti selembar kertas kosong. Dia menyemburkan seteguk darah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun kultivasi saya adalah Wuxuan bintang 7, kekuatan saya yang sebenarnya hanya sekitar Wuxuan bintang 4 karena kekurangan tulang berharga saya. Namun, sebagai Raja Neraka, saya adalah dunia Wuzun yang kuat di kehidupan saya sebelumnya, dan ilmu pedang saya luar biasa, bahkan ketika bertarung melawan seorang seniman bela diri. Ada juga kekuatan untuk bertarung. Di benua dewa dan dewa, yang kuat dihormati, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih ketat dan berbeda. Itu dibagi menjadi 11 alam, termasuk Wushu, Wuxuan, Wuxi, Wujiang, Wuling, Wuwang, Wujun, Wuzun, Wuhuang, Wusheng, dan Wudi. Dan setiap ranah dibagi menjadi 1 hingga 9 bintang. Wuxuan memupuk spiritualitas, ahli bela diri memurnikan daging, dan berkultivasi seperti mendayung perahu melawan arus. Seniman bela diri harus mengubah hidupnya ke langit, berjalan melawan langit, terus-menerus bertarung melawan langit dan bumi, mengatasi malapetaka, dan melawan hukuman langit. Beberapa orang berkultivasi ke tingkat tinggi, tetapi mereka tidak dapat menembus untuk memasuki alam sepanjang hidup mereka, dan akhirnya umur mereka habis dan berubah menjadi segelintir loes. Yang tidak lain hanyalah apa-apa. Keabadian yang luas, apakah itu abadi, iblis, manusia, iblis, atau bahkan makhluk purba, tidak mau melakukannya. Selama ribuan tahun, dalam mengejar jalan keabadian, Guru Tianyuan, Guru Harta Karun Abadi, dan ahli alkimia telah muncul satu demi satu, mekar dengan cerah di benua dewa abadi. Pada saat ini, hujan secara bertahap berkurang. Li Mushen menyingkirkan pedang panjangnya, menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan berjalan menuju jalan terpencil di kota Wanzhou. Dia mencari tempat untuk sembuh. Ketika keluarga Wang mengetahui bahwa anggota keluarga ini sudah mati, mereka pasti akan mengirim sekelompok prajurit untuk mengejar dan membunuh diri mereka sendiri. Dan tubuh mereka yang terluka parah tidak dapat menahannya sama sekali, sehingga mereka hanya dapat bergegas dan menyembuhkan. Setelah kepergian Li Mushen untuk kira-kira sebatang dupa, beberapa murid keluarga Wang di alam Wuxuan melompat secara vertikal dan horizontal dari atap. Setelah beberapa pasang surut, beberapa orang datang ke tubuh murid keluarga Wang yang mati. Membungkuk, menyentuh napas, dan menjelajahi luka, mata beberapa orang berangsur-angsur berubah dari keraguan menjadi kesungguhan. Satu pedang menyegel tenggorokan. Semua orang mati di bawah satu pedang. Kata satu orang dengan suara berat. Apakah itu dia? Tidak mungkin, dia hanya seorang sampah yang telah kehilangan tulang berharganya, apalagi tubuh yang terluka parah, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari 7 bintang 3 Wuxuan. Bahkan di puncak, tidak ada cara seperti itu. Petik 2. Orang lain berkata, dengan nada gemetar. Memiliki sarana seperti itu jelas bukan orang yang kuat di alam mendalam bela diri. Saya khawatir seorang seniman bela diri menyelamatkan limbah itu. Wuxi. Orang-orang ini terkejut. Wuxuan memupuk spiritualitas, ahli bela diri memurnikan daging, dan daging membawa kekuatan spiritual untuk mencapai pelepasan kekuatan spiritual yang sangat kuat.
Dan ada satu kata lagi di dalamnya, satu Master Qian Xuan, yaitu, hanya satu seniman bela diri dari 1000 seni bela diri. Orang dapat membayangkan betapa langka seorang seniman bela diri. Dan hanya ada beberapa seniman bela diri di kota Wanzhou. Salah satu seniman bela diri adalah Wang Situ, kepala keluarga Wang, orang yang mendominasi kota. Seseorang berkata dengan datar dan serak, saya tidak menyangka bahwa seniman bela diri juga terlibat. Taruhannya sangat penting, Anda harus kembali dan memberitahu nona muda dan pemilik rumah. Di tengah malam, hujan berhenti, awan gelap menyebar, dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit menerangi jalan-jalan kuno. Wajah Limu pucat, dan dia menyeret tubuhnya yang terluka parah di jalanan yang dipenuhi monumen. Kamu harus menemukan tempat untuk menyembuhkan secepat mungkin. Limu Shen berkata pada dirinya sendiri. Setelah melewati jalanan, saya sampai di sebuah jalan kuno yang sangat bobrok. Jalan-jalan tandus dan bau busuk, dan rumah-rumah di 2 dan 3 berdiri di kedua sisi jalan. Limu Shen melihat sekeliling, lalu melangkah masuk ke sebuah rumah. Berjalan ke dalam rumah, itu bobrok dan sunyi, tetapi Limu Shen tidak keberatan, menemukan tempat terbuka untuk duduk bersila, dia harus merawat luka-lukanya sesegera mungkin. Paling lama 3 hari, lukanya akan sembuh, dan pada saat itu, sudah waktunya bagi keluarga Wang untuk membayar harganya. Pada saat ini, ada suara berisik dari sudut gelap rumah. Mata Limu Shen menyipit, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, siapa? Keluar. Dengan pedang panjang di tangannya, kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak. Suhu di seluruh rumah sepertinya turun beberapa derajat. Jangan bunuh aku. Dari sudut, ada suara gemetar malu-malu. Pengemis kecil kurus dan kotor, takut keluar dari sudut. Dia menundukkan kepalanya, rambutnya yang berantakan sudah lama tidak dicuci, tubuhnya yang kurus, terbungkus pakaian compang camping dan kaki telanjang, berhenti tidak jauh di depan Limu Shen. Dia merasakan aura pembunuh yang memancar dari tubuh Limu Shen, gemetar di sekujur tubuh, dan tidak berani menatap Limu Shen sama sekali. Dan ketika Limu Shen melihat pengemis kecil itu keluar, aura pembunuh juga menghilang, dan seluruh orang itu tampak tenang seperti air. Jangan takut, ini tempatmu, kan? Oke. Pengemis kecil itu mendengarkan kata-kata lembut Limu Shen, dan ketakutan di hatinya juga sedikit melemah. Dia diam-diam mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Limu Shen berlumuran darah, matanya ketakutan, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Limu Shen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan koin dengan energi spiritual yang kuat dari tangannya, dan berkata perlahan, ini adalah koin Lingwu. Ini hadiah bagimu untuk tinggal di sini sementara, bagaimana? Di benua dewa dan dewa, koin bela diri adalah hal biasa. Koin bela diri dicetak oleh Guru Tianbao menggunakan batu sumber materi spiritual surga dan bumi. Ini berisi energi spiritual yang dibudidayakan oleh para pejuang, dan dapat langsung diserap oleh para pejuang untuk meningkatkan kultivasi mereka. Menurut koin bela diri yang berbeda, dari tinggi ke rendah itu dibagi menjadi koin Xianwu, koin Kaisar Wu, koin Tianwu, koin Diwu, koin Lingwu dan koin Xuanwu. Dan satu koin Lingwu setara dengan 10 koin Xuanwu, yang setara dengan pendapatan 2 bulan orang biasa. Ketika pengemis kecil itu mendengar Limu Shen berbicara tentang koin, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan rambutnya menunjukkan sepasang mata yang cerah dan ketakutan. Bab 3. CDN. Sutra Ajaib Zen Sisian. Koin Xuanwu, berikan padaku. Pengemis kecil itu menelan seteguk air liur. Ini dia. Limu Shen tersenyum sedikit dan menyerahkan koin Xuanwu. Pengemis kecil itu berhenti selama beberapa detik, tetapi masih tidak bisa menahan godaan koin, dan mengambil koin Xuanwu dari tangan Limu Shen. Kemudian, dia dengan cepat meninggalkan sisi Limu Shen dan melihat koin Xuanwu di tangannya dengan rasa ingin tahu. Pola koin basal diukir dengan pola kuno, memancarkan sentuhan kehangatan spiritual untuk menyehatkan seluruh tubuh, membuat orang merasa hangat dan sejuk. Pengemis kecil itu meletakkan koin Xuanwu di tangannya dengan hati-hati dan menatap Limu Shen, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Tapi dia masih tidak berani maju, dan menatapnya dengan rasa ingin tahu dari kejauhan. Dia berpikir sejenak mengapa Limu Shen ingin memberinya koin Lingwu, tetapi segera dia berhenti memikirkannya. Sekarang dia punya uang, dia berpikir tentang apa yang harus dimakan besok. Dan Limu Shen ada di samping, tidak lagi peduli dengan pengemis kecil itu, dan mulai berkonsentrasi pada penyembuhan.
Dalam proses penyembuhan, Li Mushen mencari memori kehidupan sebelumnya dalam ingatannya, mencari kumpulan kitab suci bela diri yang cocok untuk budidayanya sendiri. Tanpa kecuali, Zhen Sisian Mo Jing, dari kehidupan sebelumnya adalah yang paling cocok untuknya. Dalam kehidupan terakhir, karena itu dia mampu menerobos ke ranah Wu Zun dalam 10 tahun dan mendapatkan reputasi yang bagus di daratan. Dan perbaikan, seni bela diri, penempaan tubuh, Zhen Sisian Mo Jing, mencakup segalanya, misterius dan luas itu juga merupakan fondasi kuat dari Li Mushen. Mengandalkannya, Li Mushen menjadi Wu Zun, raja neraka yang ditakuti semua orang, dan bahkan seorang alkemis tingkat tinggi. 5 danau, 4 laut, dan 3 gunung adalah 12 alam dari kumpulan seni bela diri ini. 5 danau terakumulasi dalam daging, dan 4 lautan tak berujung dilemparkan dengan 5 danau liar dan sunyi, sehingga orang memiliki kekuatan ilahi yang besar. Dan kemudian 3 gunung suci diangkat dari 4 lautan tak berujung di tubuh, sehingga mencapai alam mencapai langit dan bumi dan kehidupan abadi. Danau Renling adalah danau spiritual pertama yang harus dibuka oleh Li Mushen. Membuka danau roh manusia akan memungkinkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual kuno paling murni di dunia, dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi oleh prajurit biasa. Karena hidup ini sudah berakhir, tugas pertama adalah pergi ke keluarga Wang untuk merebut kembali tulang berharga Anda, sehingga fisik Anda akan sempurna. Mata Li Mushen yang dalam dan jernih berkedip, memikirkan semua yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, dia perlahan berkata pada dirinya sendiri. Kota Wanzhou terlalu terpencil, dan kekuatanku sangat rendah. Dalam 2 bulan, makam kuno para dewa kuno di Gurun Huangquan akan lahir. Aku harus membiarkan diriku tumbuh secepat mungkin, dan mengambil kembali, Zhen Sisian Mo Jing, dalam kehidupanku sebelumnya. Dapat bagian itu. Dia sembuh secara diam-diam, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kekuatan Li Mushen perlahan pulih. Setelah itu, Li Mushen mulai berlatih, Zhen Sisian Mo Jing, koleksi seni bela diri yang menantang surga. Menurut pengalaman kehidupan sebelumnya, ia terus-menerus membuka 12 sungai kekuatan spiritual di tubuhnya, mempersiapkan pembukaan danau spiritual pertama. Energi spiritual surga dan bumi memenuhi seluruh tubuh, energi dan darah Li Mushen melonjak, napasnya terus-menerus diperkuat, dan wajahnya berangsur-angsur kemerahan. Ditemani oleh sedikit suara, Li Mushen tiba-tiba terbangun dari latihan penyembuhan, hanya untuk menemukan bahwa langit sudah cerah. Melihat ke atas, pengemis kecil itu duduk tidak jauh darinya, melahap kaki ayam panggang, tangannya yang kotor ditutupi dengan minyak berminyak. Li Mushen berdiri, dan semua tulang di tubuhnya berderak. Setelah 1 malam penyembuhan dan pelatihan, cederanya hampir 3 lapis lebih baik, tetapi tingkat kultivasinya hanya pulih ke lapisan kedua. Tulang harta karun digali dan fisiknya tidak lengkap, yang memiliki pengaruh besar pada Li Mushen. Pengemis kecil itu menggigit paha ayam yang berminyak, dan di bawah rambutnya yang acak-acakan, dia menatap Li Mushen dengan rasa ingin tahu dengan matanya. Kemudian, menunjukkan sedikit keengganan, dia mengeluarkan sebungkus ayam panggang yang dibungkus kertas minyak dari belakang, dan berkata dengan takut-takut, apakah kamu ingin memakannya? Setelah beberapa tahun mengemis, berkeliaran di jalan-jalan kota Wanzhou, pengemis kecil itu telah lama memahami kehangatan perasaan manusia. Terutama betapa hina dan jijiknya setiap orang memandangnya. Tetapi di mata Li Mushen, dia tidak pernah merasakan ini, dan di matanya, dia tampak seperti orang yang sama dengannya. Ini membuatnya merasa dalam hatinya bahwa Li Mushen adalah orang baik, dan hanya orang baik yang akan memberinya koin Xuanwu. Baru beli. Li Mushen tersenyum, dan dia tidak menyukai tangan pengemis kecil yang kotor dan berminyak. Dia mengambil ayam panggang yang dibungkus kertas minyak, membukanya, dan mulai makan langsung. Ya, tidak buruk. Li Mushen menggigitnya, rasanya memang enak. Saat aku pergi membeli ayam panggang, seseorang bertanya apakah aku pernah melihatmu. Li Mushen melirik pengemis kecil itu, memakan ayam panggang, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oh. Lalu apa yang kamu katakan?" Aku bilang aku belum melihatnya. Pengemis kecil itu menundukkan kepalanya dan menggigit ayam, dia tidak tahu mengapa dia memberitahu Li Mushen tentang ini. Li Mushen tersenyum lagi. Hasil ini secara alami jelas jika pengemis kecil itu benar-benar memberitahu anak-anak keluarga Wang tentang keberadaannya, saya khawatir tempat ini akan dikelilingi oleh anak-anak keluarga Wang. Setengah ayam panggang dimakan oleh Li Mushen hanya dalam beberapa menit. Menyeka mulutnya, dia bertanya, siapa namamu?
Aku tidak punya nama. Pengemis kecil itu menjawab, matanya yang cerah tiba-tiba redup. Li Mushen menghela nafas ringan, berhenti bertanya, dan menyerahkan lusinan koin Lingwu padanya lagi. Bantu aku pergi ke apotek untuk membeli beberapa herbal, dan sisanya akan menjadi hadiahmu. Mendengar ada uang yang harus diambil, pengemis kecil itu buru-buru mengangguk setuju. Bab 4. CDN. Ramuan Manusia. Setelah memberitahu pengemis kecil tentang ramuan obat yang perlu dia beli, Li Mushen memasuki proses kultivasi dan penyembuhan lagi. Biarkan pengemis kecil membeli bahan obat yang tidak hanya diperlukan untuk mengobati luka, tetapi juga bahan obat yang dibutuhkan untuk membuka danau roh manusia. Adapun mengapa tidak pergi membelinya sendiri? Yang pertama adalah dia tidak nyaman untuk bergerak, yang kedua adalah bahwa keluarga Wang pasti telah mengirim orang untuk mencarinya, dan yang ketiga adalah dia mempercayai pengemis kecil itu. Di kehidupan sebelumnya, sebagai orang kuat di alam Wuzun, mudah untuk melihat seseorang dengan jelas, jadi Li Mushen percaya pada pengemis kecil dan visinya sendiri. Tingkat kultivasi naik selangkah demi selangkah, dan kekuatan Li Mushen telah pulih ke Wuxuan bintang 5 perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya. Menunggu pengemis kecil membeli obat untuk kembali. Waktu berlalu dengan cepat dan pengemis kecil itu keluar di pagi hari dan tidak kembali sampai tengah hari. Bahan obat yang dibungkus kain dengan hati-hati diserahkan kepada Li Mushen. 7 koin Lingwu digunakan, dan masih ada 3 yang tersisa. Pengemis kecil itu mengerjap, tidak begitu takut lagi pada Li Mushen. Mengulurkan tangannya, pengemis kecil itu ingin memberinya koin Lingwu yang tersisa. Simpan untuk dirimu sendiri. Li Mushen tersenyum, dan kemudian mengklasifikasikan bahan obat untuk penyembuhan dan pemurnian cairan roh manusia, dan bersiap untuk menyaring cairan obat. Pengemis kecil itu diam-diam mengumpulkan koin Lingwu dan diam-diam memperhatikan Li Mushen. Li Mushen bergerak cepat, mengeluarkan 2 tong keramik besar dari sudut rumah, dan kemudian mengatur bahan obat sesuai dengan proporsinya. Pohon anggur darah naga, hati binatang hitam, daun darah hati batu. Ramuan obat untuk menutrisi darah dan memproduksi saripati dilemparkan ke dalam tong besar, seluruh rumah berbau ramuan obat. Api sampai mendidih. Aroma obat-obatan, bau darah yang samar, mulai menyebar seiring waktu, dan kabut putih pekat terjadi. Li Mushen mengangguk puas. Ini adalah tangki cairan penyembuhan yang disebut blood bath, yang memiliki efek besar pada perawatan luka. Membalikan punggungnya ke pengemis kecil, dia menanggalkan pakaiannya, dan di bawah wajahnya yang memerah, Li Mushen memasuki tong obat. Cairan obat menguap dan berubah menjadi kekuatan obat yang melonjak ke tubuh Li Mushen, membanting merajalela ke 8 meridian yang luar biasa. Dan ada juga rasa nyaman yang kuat dalam rasa sakit yang parah. Li Mushen menyembuhkan lukanya dengan tenang seperti ini. Setelah beberapa jam, kekuatan obat dari mandi darah telah diserap sebanyak 90%, dan seluruh orang menjadi kemerahan, penuh energi dan penuh energi. Satu lagi pemandian obat dan kultivasi kehidupan ini juga dapat kembali ke puncaknya. Li Mushen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengolah, sutra menekan dewa dan iblis dunia, darah seluruh orang melonjak, seolah-olah mereka memiliki kekuatan tak terbatas. Bau daging yang samar sekali lagi menarik Li Mushen, dan sekilas, pengemis kecil itu sedang makan ayam panggang lagi. Meskipun seluruh tubuhnya masih kotor, dia tidak kurus dan kurus seperti ketika dia bertemu tadi malam, dan dia memiliki sedikit lebih banyak energi. Melompat keluar dari tong obat, Li Mushen mengenakan pakaiannya dan berjalan perlahan ke pengemis kecil itu. Kenapa? Pengemis kecil itu menggigit ayam dan menatapnya dengan curiga. Pergi mandi. Li Mushen mengambil ayam panggang dari pengemis kecil itu dan mengangkatnya utuh. Di tengah jeritan pengemis kecil itu, Li Mushen melemparkannya ke dalam toples obat. Kembalikan ayam panggang itu dan biarkan aku keluar. Pengemis kecil itu berteriak cemas. Tepat ketika dia hendak bangun dari tong obat, sebuah tangan besar menekan kepalanya dengan ringan, mencegahnya keluar. Tetap diam dan jangan bergerak. Tetap di sana selama setengah jam baik untuk tubuhmu. Pengemis kecil itu cemberut, tetapi pada saat yang sama dia merasa ada kekuatan dalam tong obat yang memasuki tubuh, dan satu-satunya kekuatan obat yang tersisa berubah menjadi tetesan. Yang perlahan mengalir melalui meridiannya, mengisi dan menghangatkan. Li Mushen duduk di samping dan mulai mengkonfigurasi cairan roh manusia. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berlatih, menekan dewa dan iblis dunia, dan dia tahu alam sebelumnya seperti punggung tangannya.
Dan terlebih lagi ketika dia mengonfigurasi cairan obat untuk membuka danau roh manusia. Gerakannya seperti air yang mengalir, dan berbagai bahan spiritual dan tambang yang telah dia beli terus ditambahkan. Hanya dalam setengah jam, tangki cairan spiritual manusia yang memancarkan energi spiritual yang kuat telah dikonfigurasi. Li Mushen memandangi tong berisi cairan spiritual, dengan panas membara di matanya yang tenang. Tangki cairan roh manusia ini akan menjadi awal kebangkitannya sendiri. Tepuk lala. Pengemis kecil menuangkan air dari tangki obat lain, dengan rambut panjang diselendang, sepasang mata lucu dan pemalu, dan pakaian compang camping. Yang tidak bisa menyembunyikan bekas luka dan kulit. Setelah mencucinya, pengemis kecil itu menampakkan wajah yang cantik dan lembut. Sepertinya dia baru berusia 11 atau 12 tahun, dengan sedikit kemerahan dan sedikit rasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan menarik bagian depan bajunya. Li Mushen hanya meliriknya dengan ringan, tetapi tertegun sejenak. Aku tidak menyangka kamu sangat cantik. Li Mushen tersenyum, agak tidak terduga. Meski pengemis kecil itu masih mengenakan pakaian compang camping, itu memberi perasaan berbeda kepada orang-orang. Sederhana, pemalu, dan menyedihkan. Wajah pengemis kecil itu memerah, dia malu untuk berbicara, dia buru-buru menemukan lumpur dari samping rumah dan meletakkannya langsung di tubuh dan wajahnya, menutupi wajahnya. Selama bertahun-tahun, untuk melindungi dirinya sendiri, dia selalu seperti ini. Li Mushen juga tidak menghentikannya, hanya melihat seorang gadis kecil yang lucu berubah menjadi pengemis kecil yang ceroboh lagi. Aku ingin merepotkanmu dengan satu hal lagi, kata Limu. Bab 5. CDN, Pencarian Raja. Tangki cairan roh manusia ini dapat membantu saya pulih ke momen puncak, tetapi prosesnya sangat berbahaya. Seharusnya tidak ceroboh, dan tidak boleh mengganggu, jika tidak konsekuensinya akan sangat serius. Li Mushen menatap pengemis kecil itu dan berhenti. Selama masa kultivasi saya harap Anda dapat menjaga saya di sisi saya. Pengemis kecil itu memandang Li Mushen, dan ada sedikit kesungguhan dan kepercayaan di matanya. Untuk beberapa alasan, melihat ekspresi percaya Li Mushen, dia mengangguk berat. Li Mushen tersenyum dan menyentuh kepala pengemis kecil itu. Tanpa basa-basi lagi, Li Mushen memasuki tong obat, berlutut di dalamnya, dan terus menjalankan, menekan dewa dan iblis dunia, seluruh orang jatuh ke dalam keadaan meditasi kosong. Dengan bantuan tangki cairan roh manusia ini, sebuah danau roh manusia diciptakan di dalam tubuh, dan dalam 3 hari, Li Mushen dapat kembali ke keluarga Wang. Mendapatkan kembali semua yang dimilikinya, dan kemudian meninggalkan kota Wanzhou. Saat langit menjadi gelap, waktu berlalu menit demi menit, Li Mushen terus membuka danau roh manusia, dan pada saat yang sama auranya terus meningkat, seperti binatang buas yang sedang tidur. Pengemis kecil itu duduk diam di sampingnya, memegangi pipinya, dan menatap Li Mushen dengan sekejap mata. Aku tidak tahu kapan dia akan bangun. Pengemis kecil itu menggembungkan pipinya, bangkit dan berjalan keluar rumah, duduk di depan pintu rumah, menatap bintang-bintang di langit. Keluarga Wang. Pada saat ini, lampu menyala terang, dan anak-anak keluarga Wang berdiri dengan khusyuk di aula. Di depan mereka, ada beberapa mayat yang ditutupi kain putih. Mayat-mayat ini adalah anak-anak keluarga Wang yang dibunuh oleh Li Mushen tadi malam. Tuan yang bisa membunuh dengan pedang ini mengejutkan seluruh keluarga kerajaan. Seorang pria parubaya duduk di kursi tinggi di aula dengan ekspresi serius, dengan pedang merah darah di sebelahnya. Dia berpakaian merah, dan napasnya bergejolak. Paksaan yang kuat dan menakutkan menghalangi semua anak dari keluarga Wang yang hadir. Semua orang menundukkan kepala dalam diam dan tidak berani berbicara. Ini Wang Situ, kepala keluarga Wang. Di samping Wang Situ, berdiri seorang gadis muda. Gadis itu baru berusia 15 atau 16 tahun, mengenakan seragam samurai yang cakap tinggi dan ramping, dengan paha ramping membingkai sosok bergelombang. Dan sepasang mata ramping bersinar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia cantik dalam penampilan, tetapi memiliki ketidakpedulian yang menolak orang ribuan mil jauhnya karena budidaya semacam koleksi seni bela diri, seluruh dirinya memiliki aura dingin. Leng Yue, bagaimana menurutmu? Suara Wang Situ kuat, dan sepasang mata harimau bersinar dengan cahaya. Meskipun murid-murid keluarga Wang ini hanya memiliki budidaya Samsung Wuxuan, tetapi mengandalkan kekuatan Li Mushen, mereka tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan.
Bahkan sebelum tulang spiritualnya dilucuti, dia tidak memiliki kekuatan ini. Kata Wang Lengyue. Ada yang lain. Saya telah menjelajahi bekas luka. Kekuatan spiritual master bela diri menembus tubuh, dan setiap gerakan dapat dilepaskan melalui kekuatan spiritual untuk mencapai kekuatan yang lebih besar. Pada luka ini, tidak ada jejak kekuatan spiritual sama sekali, saya kira. Orang yang melakukannya pasti bukan ahli bela diri yang kuat, mungkin ahli seni bela diri tingkat tinggi yang menguasai seni bela diri yang kuat dan harta menyelamatkannya. Wang Situ mengangguk puas, dan kemudian melanjutkan, Leng Yue, Wang Zifeng akan pulang dalam beberapa hari. Meskipun Anda telah menangkap tulang harta karun bawaan Li Mushen untuk memberinya hadiah, Anda juga harus bersih. Gulma harus dicabut, dan tidak boleh ada jejak kekhawatiran di masa depan. Wang Lengyue sedikit membungkuk, dan ketika Wang Situ berbicara tentang Wang Zifeng, matanya menunjukkan kelembutan, dan akhirnya mengangguk sebagai jawaban. Ayah, saya sudah menebak di mana Li Mushen bersembunyi dari workshop pengobatan roh, dan saya akan membawanya kepadanya. Membawa kembali mayatnya. Setelah berbicara, Wang Lengyue membawa beberapa anak keluarga Wang dan meninggalkan keluarga Wang, berlari di jalan. Bintang-bintang meringkuk, dan di bawah kepemimpinan seorang murid keluarga Wang, kelompok itu dengan cepat datang ke jalan yang bobrok tempat Li Mushen bersembunyi. Nona, saya datang ke sini hari ini dari workshop pengobatan roh, mengikuti seorang pengemis kecil. Seorang pangeran dari keluarga Wang berkata. Wang Lengyue mengangguk. Li Mushen terluka parah, dan penyembuhannya pasti membutuhkan banyak bahan obat yang berharga, jadi seorang anak dari keluarga Wang secara khusus dikirim untuk menjaga bengkel pengobatan roh. Tidak mengherankan, seorang pengemis kecil datang untuk membeli bahan obat dengan banyak uang, saya khawatir Li Mushen tidak berharap bahwa dia akan terungkap karena ini. Kirim beberapa orang untuk berjaga-jaga, dan sisanya masuk untuk mencari. Dua aura Wu Xuan bintang 8 melonjak menjaga sisi Wang Lengyue. Beberapa anak keluarga Wang memasuki rumah jalanan dan menggeledah dari rumah ke rumah. Pengemis yang tidur di rumah bobrok dijemput oleh anak-anak keluarga Wang dan berkumpul di jalan sambil menggigil. Suara itu begitu keras sehingga mengganggu pengemis kecil yang bersembunyi di rumah terpencil itu. Dia bersembunyi di balik pintu dan melihat di bawah sinar bulan, berpikir dalam hati, mereka berasal dari keluarga Wang. Setelah berlari melewati halaman kecil, dia memasuki rumah dan melihat bahwa Li Mushen masih berkultivasi. Pada saat ini, Li Mushen menutup matanya dengan erat, bernapas secara merata, dan napas yang dikeluarkannya terus meningkat. Cerita pun bersambung. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti alur cerita dari channel Donghua Novel atau disingkat CDN. Bagi yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kalau suka dengan alur cerita novel Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur, dan terima kasih.